bersaksi. Halo adik-adik GC, ketemu kembali di ibadah Junior Church Crown Palace. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kami berharap kalian semua sehat dan sukacita, ya. Nah, pada hari ini kita akan memulai ibadah. Kami berharap kalian semua ada di GC, baik di rumah, baik di gereja. Fokus ya, tidak boleh main sendiri atau ngobrol dengan teman. Nah, pada hari ini tema firman Tuhannya adalah tentang Simson kuat karena siapa? Karena Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini kita akan tahu dan kita akan paham kenapa Simson menjadi kuat. Apa yang terjadi dengan Simson? Apa yang membuat Simson menjadi kuat? Oke, ada di GC? Tetapi syaratnya adalah kalian harus fokus. Kalau fokus, tenang, pasti akan menemukan jawaban itu. Oke? Nah, yuk kita akan memulai ibadah. Tapi sebelumnya, kami ajak ada di GC untuk berdoa ya. Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, bersyukur untuk setiap kesempatan, nafas hidup yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah, pakai setiap hati kami, telinga kami, pikiran kami, supaya kami fokus untuk duduk diam, tenang, mendengarkan dan memuji nama Engkau. Pimpin Tuhan ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Pindahkan gunung itu, diratakan gunung ini, disingkirkan oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung ini disingkirkan oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung ini disingkirkan oleh Rohmu kata Tuhan. Oleh Rohmu kata Tuhan. Oleh Rohmu kata Tuhan. Siapa yang terkuat? Yesus. Siapa yang terhebat? Yesus. Iya, siapa yang terbesar? Yesus. Yeay. Kuat-kuat yang terkuat, itulah Yesus. Ya. Yuk kita memuji Tuhan sungguh-sungguh ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah
terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Yeay! Adik-adik tahu siapa yang tetap terkuat? Yesus. Siapa yang tetap terhebat? Yesus. Tanpa Dia kita tidak ada artinya, ya. Karena tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan kuat. Siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kekuatan kita tidak apa-apanya. Kita minta Tuhan hadir. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
karena firman-Mu adalah kekuatan buat diri kami, buat tubuh kami, buat jiwa kami. Berkatilah kami satu persatu, supaya firman yang ditaburkan bisa menjadi benih yang hebat, karena bukan dengan kekuatan mereka, tapi karena kekuatan Tuhan yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, tuntun kami selama mendengarkan firman-Mu dan kuasa Tuhan yang bekerja pada hari ini. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita. Akhirnya berjumpa lagi dengan Kakak Hana. Siapa yang di sini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Oke, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kakak harap semuanya fokus ya. Tidak ada yang main sendiri ya, ataupun ngobrol sendiri. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang 4 hakim ya. Ada yang tahu siapa saja 4 hakim itu? Coba angkat tangannya. Oke, yang pertama adalah Ehud ya. Ehud ini adalah hakim yang kidal. Kemudian yaitu Deborah. Deborah adalah hakim wanita yang tangguh, ya. Kemudian yang ketiga adalah Gideon, ya. Gideon ini adalah hakim yang pemberani, di mana dulunya dia sangat penakut, adik-adik. Kemudian Tuhan jadikan Gideon sebagai pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian yang keempat adalah Yefta ya, dimana Yefta ini dulunya tertolak ya. Kemudian dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin yang jujur, yang takut akan Tuhan. Adik-adik, Tuhan sanggup memakai siapa saja, entah itu kidal, ya, wanita yang lemah, penakut, bahkan tertolak, ya, yang nggak pandai bicara, ya, yang bodoh, yang miskin, ataupun cacat sekalipun. Tuhan sanggup menjadikan mereka untuk alat kemuliaannya. Demikian juga adik-adik ya, Tuhan sanggup memakai kalian untuk pekerjaannya. Hari ini kita akan belajar dari hakim yang kuat ya. Siapakah dia? Yuk, daripada penasaran, Kakak Hana ajak kalian untuk nonton cuplikan video ini ya. Simak baik. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat.
Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk bertukar. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Oke adik-adik, kita sudah nonton ya. Jadi kita tahu nih siapakah hakim yang kuat ya. Yaitu siapakah adik? Yaitu Simson. Hari ini Kakak Hana akan mengajak kalian untuk mengenal hakim yang kuat yang bernama Simson ya. Kakak Hana ajak kalian untuk membuka dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 24. Yuk kita baca bersama-sama. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Adik-adik, kita sudah nonton ya kehidupan Simson seperti apa. Dan kita tahu bahwa Simson diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson
tidak bisa menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Sehingga Simpson dihancurkan oleh musuh-musuhnya sampai matanya dicungkil. Kemudian Simpson dipenjara. Dan lebih parahnya lagi, Simpson jadi bahan tertawaan oleh musuh-musuhnya. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan banyak hal-hal yang istimewa. Terutama adalah keselamatan, ya. Apakah kita perlu menjaga keselamatan itu? Ya, sudah pasti kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Caranya gimana, Kakak Hana? Ya, kita harus taat kepada Tuhan, adik-adik. Nah, apa sih yang dapat kita pelajari dari kisah kehidupan Simpson? Yang pertama ya, dicatat ya, yaitu jangan meremehkan firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu bekal dalam kehidupan kalian ya. Dan jangan pernah meremehkan nasihat orang tua, guru, kakak-kakak Cici, karena Tuhan memakai mereka untuk menasihati kita ya. Jadi kita nggak boleh membangkang ya, nggak boleh menolak nasihat yang baik dari orang yang kita sayangi, adik-adik ya. Apalagi orang tua kita pasti selalu mengingatkan kita setiap mau berangkat sekolah. Ayo nak, berdoa dulu. Ya nantilah Bu, ini udah kesiangan. Nanti saya terlambat. Ya, kelamaan kalau doa dulu. Ataupun orang tua kita selalu mengingatkan, nak, kamu harus berdoa dulu sebelum makan. Nantilah Bu, saya udah kelaparan. Nantilah, nggak boleh ya. Kita nggak boleh menolak nasihat yang baik dari orang tua kita maupun dari guru kita. Ya, ingat firman Tuhan itu pelita bagi kehidupan kita. Ya, dan jangan pernah meremehkan firman Tuhan itu. Dan Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan tidak hanya sekedar mendengarkan saja firman Tuhan itu, tapi tidak melakukannya. Kemudian yang kedua adalah jangan sombong. Artinya adalah bahwa kita harus memiliki sikap rendah hati. Nggak boleh rendah diri, tinggi hati, ataupun sombong, karena Tuhan benci sama anak-anak yang sombong. Dan Tuhan akan mengangkat derajat kita, mempromosikan kehidupan kita, asalkan kita rendah hati. Ya, adik-adik, Tuhan sudah memberikan kemampuan di dalam diri kamu, bakat, talenta, dan harta. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Gunakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati orang lain ya. Kalian punya kemampuan dalam semua mata pelajaran, bisa bahasa Inggris, matematika. Kalau ada teman kalian yang sulit ya untuk memahami bahasa Inggris, jangan berjemu-jemu untuk berbuat kebaikan ya. Kita harus menolongnya, kita harus membantunya. Jangan pelit untuk berbagi ilmu, tapi jangan sampai kalian memberikan jawaban di saat ujian ya. Ini konteksnya beda. Kemudian yang ketiga adalah jangan mudah tergoda ya. Artinya adalah bahwa kita sebagai anak Tuhan jangan mudah dipengaruhi oleh teman-teman kita ya, adik-adik ya. Apalagi sekarang banyak media sosial ya. Adik yang punya media sosial atau Instagram, TikTok, gunakan itu dengan baik. Jangan terpengaruh sama anak-anak yang gak kenal Tuhan, sampai ada yang membunuh, mencuri ya, kasus-kasus yang seperti itu. Jangan sampai kalian tergoda ataupun terpengaruhi. Terutama jangan terpengaruhi oleh teman-teman kalian yang suka mencontek, suka berbohong ya, karena Tuhan membenci kebohongan itu. Alah, ngapain sih belajar, lebih baik nyontek
daripada nilai jelek nanti dimarahin sama papa. Gak boleh kayak gitu ya adik-adik. Yuk mulai sekarang kita terapkan 3 hal ini ya. Yang pertama, jangan meremehkan firman Tuhan ya. Yang kedua, jangan sombong, kalian harus memiliki sikap rendah hati. Dan yang ketiga adalah jangan mudah tergoda ataupun terpengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik ya. Mungkin ini yang dapat kakak sampaikan ke adik-adik. Semoga melalui firman Tuhan ini hidup kita semakin bertumbuh, berakar, berbuah, sehingga banyak orang yang diselamatkan melalui kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dan kakak ajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan kami. Sehingga sampai detik ini Tuhan, kami tidak berkekurangan, melainkan berkecukupan karena Tuhan pelihara hidup kami ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Engkau, bahkan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Engkau Tuhan, sehingga Tuhan kami mampu mengabarkan kebenaran ini kepada orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan, sehingga kehidupan mereka terselamatkan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kami Tuhan roh kasih, roh sukacita, roh pengampunan bagi orang-orang yang melukai kami, yang merendahkan hati kami ya Tuhan, agar kami mampu mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan, hidup kami Tuhan belajar dari firman Tuhan ini, agar kami tidak meremehkan firman Engkau, karena firman-Mu Engkau Tuhan menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami terarahkan Tuhan untuk menuju keselamatan. Dan tidak hanya itu Tuhan, firman ini mengajarkan kami agar kami selalu rendah hati, tidak sombong dengan apa yang Tuhan beri untuk anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah melalui kemampuan mereka, bakat mereka, harta mereka, talenta mereka, agar memberkati banyak orang Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan, agar kami senantiasa tidak mudah terpengaruhi oleh orang-orang yang akan menghancurkan kehidupan kami ya Tuhan, terutama untuk membunuh setiap karakter baik kami ya Tuhan. Agar kami juga tidak terpengaruhi oleh media sosial ya Tuhan, yang akan mempengaruhi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru CISI di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati guru-guru CISI yang ada di tempat ini, karena mereka senantiasa mengajari, mendidik, dan membimbing anak-anak-Mu untuk mengenal kebenaran Tuhan. Engkau berkati mereka dalam keluarganya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Biarlah Tuhan Engkau memakai kehidupan guru-guru CISI ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah melalui firman Tuhan ini hidup kami semakin diperbarui Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.